Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Pak. Monggo. Izin duduk ya Pak. Gini. Di sini boleh Pak? Boleh. Oh, iya. Mau di mana tuh nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Oke, Mbak Elena ya. Iya. Oke, semalam WA saya dan kemarin. Iya, yang WA apa Pak? Oke. Nah, kan mau pesen ya? Iya. Kalau gitu minta itu dulu dong, presentasi dulu. Oke. Ini presensi buat kehadiran ya Pak ya? Iya. Udah. Oke, Mbak Elena, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik aja atau baik bener? Alhamdulillah baik, soalnya tadi saya kan habis dari kampus ya Pak, dan saya sudah mengumpulkan skripsi. Tugas-tugas. Iya, tugas-tugas. Oh, skripsi? Iya, skripsi seminar untuk memenuhi seminar masalah PK. Itu tapi cuma bab 1 sampai bab 3 doang. Oh, cepet banget, perasaan baru semester 3 ya? Iya, soalnya kalau BK emang itu kayak metopen gitu loh Pak. Jadi kayak biar kita tuh tahu nanti itu ngerjainnya tuh kayak gini gitu. Paham. Gimana? Susah apa gampang? Kayaknya Mudah enggak sih. Mudah Pak. Mudah apa mudah? Mudah. Kalau pikiran kita mudah, nanti biar jadi mudah. Oke, selanjutnya saya mau tanya Mbak Elena, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Soalnya ini bentar lagi kan mau liburan juga ya Pak, jadi kayak happy free, terbebas dari tugas-tugas gitu sih. Oke, nah dari kabar Mbak Elena kan kelihatan enak tuh, tapi kan Mbak Elena sendiri mau konseling. Iya. Nah, aku mau tanya konseling Mbak Elena kesini mau konseling apa Mbak? Oke, jadi langsung menceritakan masalah ya Pak ini? Mungkin secara umum aja seperti dulu. Ya, karena kan Mbak Elena sendiri kan masih belum. Oh, jadi kayak topiknya gitu ya? Topiknya apa dulu? Itu sih Pak, kayak saya merasa tertekan gitu loh Pak sama orang tua saya. Oh, tertekan. Paham. Itu udah dari lama berarti Mbak? Iya, mungkin dari SMA. Lama banget ya. Oke. Mbak Elena di sini kan untuk konseling ini kita akan mau waktu selama 45 menit. Mau tambahan atau kurangi? Sudah cukup. 45 menit ya? Iya. Nah, di sini Mbak Elena nanti insya Allah bakalan terpercaya. Jadi Mbak Elena di sini bakalan mengeluarkan masalahnya Mbak Elena tanpa ada kekurangan atau kebohongan gitu. Dan di sini bakal menjadi rahasia kita berdua. Gitu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke fase selanjutnya, aku minta Mbak Elena untuk mengisi info konser. Oh ya. Terima kasih Pak. Ini dibaca-baca dulu ya Pak ya? Boleh. Dibaca dulu. Jadi untuk keseluruhan konseling ini hanya kita berdua yang tahu dan kita bakal nyesain semuanya. Ya, Oke. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke ranah yang paling mendalam, aku mau tanya dulu. Berapa ikan di kolam? Hah? Berapa ikan di kolam? Ikan di kolam 3? Salah. 5. Kok bisa Pak? Karena ngawang. Oh gitu toh. Iya. Oke. Nah, itu adalah sebentuk dari analogi dari tekanan. Dan di mana tuh kamu kan disuruh membuat mengawang dari bentuk dari sebuah kolam. Padahal itu jawabannya bisa random. Tapi kan itu tergantung siapa yang buat soal. Oh iya. Ya, tapi ya bisa buat ketawa kan. Gitu. Oke, nah kalau boleh tahu tekanan macam apa yang dialami Mbak Elena? Kok bisa sampai Mbak Elena mau rasa kayak nggak enak banget? Ini langsung cerita apa tekanannya dulu nih Pak Tekanannya dulu. Tekanannya tuh tekanan dari orang tua Pak atas kayak karir saya masa depannya gitu sih Pak. Karir masa depan. Iya. Oke. Lalu tuh ceritanya gimana? Untuk ceritanya jadi ini antara
orang tua sama saya itu kayak beda pendapat gitu loh Pak. Misalnya orang tua saya nih menginginkan saya itu mengikuti tes TNI Polri. Nah sedangkan saya itu pengennya ya kuliah ini Pak. Ini kan sebenarnya kebetulan kan saya udah semester 5 juga ya Pak ya. Tapi selama kuliah ini juga itu saya sambil mengikuti tes gitu loh Pak. Jadi kayak sejujur-jujurnya nih saya merasa lumayan tertekan karena harus kuliah dan mengikuti tes gitu. Jadi kayak temanku yang kuliah aja kayak udah kayak capek banget gitu loh Pak. Apalagi saya yang sambil ikut tes juga. Padahal temanku yang ikut tes aja itu kayak udah stres sendiri gitu loh Pak. Padahal dia nggak kuliah gitu. Nah saya ini kan disuruh orang tua saya mengikuti tes tersebut gitu loh Pak. Jadi kayak terus saya kan juga anak satu-satunya ya Pak. Saya kan anak tunggal, itu saya kayak harapan satu-satunya, dan saya kayak pengennya bikin orang tua saya tuh bangga gitu loh Pak. Jadi apapun kehendak orang tua tuh saya biasanya lakuin gitu loh Pak selagi masih positif gitu. Paham. Itu sudah dari SMA ya itu? Dari SMA Pak. Sebenarnya tuh kalau untuk latihan fisiknya itu saya untuk renangnya itu malah dari TK itu Pak. Saya dari TK itu udah bisa renang, dan setiap minggu tuh harus renang tuh minimal 1 kali. Sebenarnya ini tuh juga harusnya renang kan Pak, seminggu tuh 1 kali. Tapi karena kuliah ini kan tugas-tugasnya tuh banyak banget, dan kayak saya juga capek, pusing juga. Jadi kayak sekarang jarang renang gitu loh Pak. Untuk basic kayak lari, sit up dan lain-lain itu kayak itu bisa dilakuin di rumah sih Pak. Berarti sudah lelah gitu ya Pak? Iya kayak lelah secara fisik dan lelah, mental. Iya, terus saya juga nggak pernah cerita ke orang tua saya gitu loh Pak. Walaupun saya pengennya tuh ya lulus S1 dulu aja gitu. Tapi kan orang tua saya kan nyuruhnya kan kayak itu ada tes tuh diikutin aja dulu, siapa tahu gini-gini ya. Emang bisa kan Pak sambil minum air. Teman kan kayak apalagi yang semester 4 kemarin itu kan kayak banyak banget tugasnya, dan kayak saya benar-benar merasa tertekan, dan itu masih tes juga gitu sih Pak. Kayak semester 4 itu kayak saya lumayan agak drop. Berarti harus disuruh coba-coba dulu gitu ya sama orang tua? Iya, jadi kayak ada tekanan gitu loh Pak, antara pendapat orang tua tuh maunya A, saya tuh maunya B gitu. Oke, tapi dari Mbak Elena tuh pengen lulus dulu S1 baru ikut tes-tes gitu ya? Iya harus. Kalau dari saya sendiri sih satu-satu dulu gitu loh Pak, pengennya ya kayak mending ini kan udah semester 5 juga ya Pak, kayak sayang gitu kalau misalkan nggak dilanjutin sampai lulus. Jadi saya tuh pengennya kayak S1 dulu, tapi habis itu baru kalau udah lulus langsung tes ikut tes itu. Cuman kan orang tua kan pengennya kan kayak saya harus ikut setiap tahunnya gitu loh Pak, ya, merasa tertekan gitu. Paham. Nah untuk tesnya itu kan TNI ya, biasanya itu ada kayak batas usianya juga ya. Nah itu aku belum paham nih, itu batas usia TNI itu berapa tahun? Kalau misalkan lulusan SMA itu batasnya tuh 21, tapi kemarin itu dikasih tahu ada info lagi itu 22, kalau enggak 25 sih Pak. Tapi untuk pastinya itu 21 tahun. Oke. Dan ini sekarang sudah dari SMA sampai sekarang itu udah 2 tahun lebih ya? Iya. Jadi udah lama tuh berarti loh. Iya. Dan tahun besok itu tahun terakhir saya tes. Soalnya tahun 2027-nya itu udah nggak bisa kalau misalkan pakai ijazah SMA. Kan udah limit juga. Oke, paham. Jadi harapan orang tua itu pengennya itu ke TNI gitu ya? Iya. Polri gitu sih Pak. Oke. Nah, terus setelah ini tuh selain pusing terhadap tes TNI itu maupun pusing kuliah gitu, apakah ada mengganggu selain pusing itu? Kalau itu biasanya untuk kan itu kan ada tes fisik sama tes akademik ya Pak. Iya betul. Kalau misalkan tes fisiknya tuh saya nggak begitu terlalu keberatan, soalnya saya juga suka olahraga dari dulu. Jadi untuk latihan fisik itu saya enjoy aja. Cuma untuk tes akademik ini kan beda ya Pak, sama kan ini kan saya kan S1 bimbingan dan konseling. Nah itu tuh beda antara materinya BK sama
tes akademiknya itu otomatis kan beda ya Pak. Nah itu tuh bikin saya kayak misalkan nih harus belajar yang di kuliah sama harus belajar buat tesnya itu. Padahal tes akademik itu ada 4 kali sama psikotes, jadinya ada 5. Jadi kayak aku harus belajar semua itu. Padahal soalnya tuh kadang tuh nggak ada yang keluar gitu loh Pak. Misalkan nih saya kan udah belajar ya Pak tentang hukum di Indonesia ini kayak tahun berapa nih gini-gini, terus kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Nah malah yang keluar itu soalnya tuh kayak gini, pada tahun 1976 di Thailand gitu loh Pak. Jadi kayak keluar jalur banget gitu loh Pak, dan itu soalnya kayak gitu semua. Jadi kayak ngejawabnya pun bingung juga gitu loh. Paham. Oke, berarti Mbak Elena tuh stres dan lelah itu baik secara akademik dan non akademik, dari secara kuliah juga sama tesis itu, dan juga olahraga gitu juga ya Mbak? Iya. Terutama yang akademi TNI itu ya? Iya, sebenarnya juga olahraga kan harusnya tuh saya tuh setiap hari itu harusnya lari kan Pak, minimal kalau bisa sih 5 kilo. Tapi kan saya kan biasanya cuma 2-4. Itu udah capek banget. Waktu semester 3 itu kayak tugasnya banyak, sorenya harus lari, malamnya ngerjain tugas. Terus itu paginya masih kuliah. Ini kan saya juga PP ya Pak. Kebetulan saya itu nggak pernah ngekos dari semester 1, jadi PP dari Boyolali ke UNS ini. Jauh juga gitu. Iya, jauh banget itu dan capek banget. Terus ditambah latihan itu jadi kayak agak stres, tapi ya gimana kan saya nggak pernah cerita ke orang tua saya gitu. Pulang kuliah jauh, terus di olahraga malam sore-sore, apalagi malamnya masih ngerjain tugas, terus besok bagian sekolah lagi, siklusnya berputar terus gitu ya? Itu berputar terus sih Pak, kayak gitu terus. Oke, Mbak pernah itu nggak Mbak? Di hari dimana itu di hari dimana tes TNI ini sama tes dan tes kuliah ini tuh merasa nggak keberatan atau nggak Mbak? Kayak merasa bebannya itu kayak kurang gitu? Itu mungkin pas libur semester sih Pak, atau enggak pas nggak ada tugas. Biasanya kan atau awal-awal semester kan, biasanya kalau libur semester atau awal semester itu kan tugasnya, kalau libur kan nggak ada ya Pak ya. Itu mungkin saya pas latihan fisik sama akademiknya itu saya lebih enjoy. Tapi untuk awal semester itu kan biasanya juga tugasnya belum banyak, belum numpuk kan Pak. Jadi untuk pas pulang ke rumah tuh untuk latihan-latihan juga masih biasa aja. Cuman kalau udah pertengahan menuju akhir itu kayak harus memanage gitu loh Pak, waktunya antara kuliah sama latihan buat tesnya itu, jadi kayak capek banget. Jadi kayak ada salah satu dari tes ini sama kuliah ini ada yang kosong gitu ya? Itu pun dari awal semester dan liburan semester gitu ya? Iya, itu saya lumayan agak enjoy sih Pak untuk latihan-latihannya. Oke, nah untuk liburan semester sebelumnya itu kayak gitu kan? Iya, biasanya siklusnya berulang sih Pak, dan saya tuh biasanya kalau misalkan merasa tertekan tuh nggak pernah kayak cerita ke orang tua saya gitu loh Pak, soalnya saya takut membebani mereka, walaupun saya tuh anak tunggal ya Pak. Itu kayak apa ya, nggak enak gitu loh Pak kalau cerita ke orang tua. Oke, apakah dari kamu yang nggak cerita itu bisa mengurangi bebanmu sendiri apa enggak? Sejujurnya enggak sih, harusnya kan cerita, cuman kayak saya kayak belum pernah terpikirkan untuk cerita gitu loh ke orang tua. Soalnya orang tua saya juga sibuk juga gitu. Oh alah. Tapi kalau sama teman atau sahabat, bestie mungkin? Oh iya. Kalau untuk soal karir ya, kalau untuk soal karir itu jujur nggak pernah nyeritain karir saya ke teman. Cuman untuk masalah-masalah lain kayak masalah-masalah kecil itu biasanya aku curhat. Tapi untuk soal karir ini nggak pernah. Oh, berarti baru kali ini ya? Iya. I see. Oke, nah dari cerita Mbak Elena, itu untuk tujuannya itu setelah konseling ini mau apa Mbak? Ya kayak saya pengennya berani bicara sama orang tua saya kalau bahwasanya saya itu pengennya lulus S1 dulu baru
tes TNI Polri-nya itu, jadi kayak satu-satu dulu gitu ya Pak. Soalnya kalau dua kayak apa-apa disambi gini kayak sebenarnya nggak tahu sih Pak ngaruh ke nilai apa enggak. Soalnya tuh saya termasuk apa ya, ambis dari SD. Memang saya tuh lumayan ambis, dan biasanya kalau misalkan ada tugas tuh saya pengennya kayak ada tugas langsung dikerjain, ada tugas langsung dikerjain itu loh Pak. Jadi antara ini saya ambis perfeksionisnya sama tekanan itu kayak jadinya saya stres batin sendiri, tapi kan saya nggak pernah cerita ya Pak ke orang lain atau orang tua gitu sih. Paham. Oke. Menurut Mbak Ella sendiri nih, pernah nggak sih Mbak, kalau seumpama nih tes akademiknya yang TNI itu hilang, gimana Mbak? Mungkin hanya tes olahraga aja. Itu ya alhamdulillah banget sih Pak kalau misalkan emang iya, cuman kan itu kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Tapi kan kalau seumpama Iya, seumpama ya alhamdulillah banget sih Pak. pengen kan? Pengen. Iya pengen banget sih. Dan juga kalau seumpama nih tes kuliahnya itu nggak ada tugas, hanya tugasnya itu akhir UTS sama UAS saja, gimana Mbak? Atau malah nggak ada malahan? Iya pastinya seneng banget sih Pak, soalnya saya nanti nggak terbebani dan bisa fokus di latihan buat tesnya itu. Cuman kan saya pengennya kan kayak pengennya lulus dulu gitu loh Pak, tanpa tekanan dari orang tua juga gitu. Oke. Nah, untuk kita melanjutkan itu, Mbak Elena sendiri pernah nggak sih Mbak coba untuk ngomong langsung sama orang tua? Mungkin dalam dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu, kayak pelan dulu gitu. Untuk saat ini belum pernah sih Pak, mungkin akan saya coba setelah konseling ini ngomong ke orang tua. Bagaimana cara ngomongnya? Oke. Kalau biasanya kalau saya tuh kayak jarang jujur-jujuran gitu loh kalau sama orang tua. Mungkin nanti kayak bilang pelan-pelan ke orang tua saya bahwasanya kalau saya tuh pengennya lulus S1 dulu baru tes itu tadi TNI Polri. Soalnya juga besok itu kan 2026 itu tahun terakhir saya tes, dan tahun kayak saya tuh ngerjain skripsi dan itu kan pasti banyak banget tugas dan iya pasti kan saya bakalan pusing banget kan Pak untuk skripsi itu. Betul. Nah, untuk mau ceritanya itu mau ke ibu atau apa Pak? Mungkin pas lagi dua-duanya lagi free gitu, langsung saya pengen bilang aja nanti mungkin sama kedua orang tua saya langsung. Oke. Nah, untuk ngomongnya tuh bagaimana Pak? Kan kalau bicara sama orang tua aku kan tadi kan Mbak minta kayak pelan-pelan gitu ya. Nah, agar orang tua tuh bisa untuk menerima Mbak Elena, pendapat Mbak Elena itu bagaimana? Mungkin saya ya itu sih Pak, bicara pelan-pelan dulu mungkin. Pelan-pelan? Ya. Sepelan suara semut kah atau? Enggak, maksudnya kayak nggak langsung ini diajak ini nggak langsung, kita mungkin kayak Bun ya ini diajak pengen ngomong dulu nih, untuk tahun besok nggak usah tes lagi, soalnya kan juga tahun besok itu semester 6 juga bentar lagi lulus, mending dilulusin dulu aja. Soalnya kan juga misalkan kalau lulus itu kan otomatis kan saya kan tesnya itu kan pakainya ijazah S1 ya Pak, itu mungkin pangkatnya itu malah lebih tinggi gitu loh Pak. Gitu sih. Oke, sudah bisa meruskan secara baik ya? Insya Allah. Oke, sudah siap untuk ngomong? Ya mungkin siapa enggak? Minggu depan. Minggu depan apa hari ini? Katanya tadi loh habis konseling ini. Ya mungkin 2-3 hari lagi. Oke. Nanti selama rentang 2-3 hari nanti kamu WA saya ya? Ya. Sudah WA apa? Sudah ngomong apa belum? Oh ya, siap. Insya Allah.
Kok insya Allah sih? Katanya iya. Ya insya Allah kalau saya berani Pak, tapi saya usahakan untuk memberanikan diri ngomongin tentang karir saya ini, soalnya ini juga menyangkut masa depan saya. Oke, betul banget. Dari permasalahan Mbak Elena itu dari renang 1 sampai 10 itu bagaimana Mbak? Sebelum konseling itu? Belum konseling itu kan saya bingung banget ya Pak, gimana, apakah saya harus komunikasiin ini ke orang tua apa enggak. Jadi rentangnya itu mungkin ke-4 ya Pak. Sangat konseling. Iya, kayak saya jarang cerita yang benar-benar kayak cerita gitu loh Pak. Soalnya jadi saya kalau di rumah juga bukan diemnya juga diem, enggak diem banget, cuman ya kalau untuk masalah-masalah pribadi saya nggak pernah cerita sih. Oke, nah untuk setelah konseling ini untuk rentang masalah Mbak Lena gimana? Mungkin nanti setelah konseling ini kan saya jadi tahu emang bahwasannya itu saya emang harus membicarakan hal ini ke orang tua saya ya Pak ya. Jadi yang awalnya saya lumayan takut, mungkin ini diberanikan dan mungkin naiknya ke skala 7 sampai 8. Mungkin ke 7 dulu ya Pak ya, soalnya itu udah naik 3 itu udah bagus sih Pak kayaknya. Iya. Oke, tahap 8, tahap 7 ya? Iya, 7. Kenapa memilih nomor 7? Soalnya dari 4 ke 7 itu udah naik 3 itu udah menurut saya udah kayak lumayan berani dan lumayan bagus. Tapi untuk kenapa kok nggak 8 sampai 10, soalnya saya masih takut gitu sih. Responnya kayak Oke, jadi masih takut untuk respon orang tuanya ya. Oke, jadi untuk itu sudah berani ya untuk tanya? Iya, sudah berani insya Allah. Siap. Bener nggak? Iya, bener Pak. Soalnya emang awalnya kan saya juga bingung gitu loh Pak, apakah ini harus dikomunikasikan, apa emang harus ngikutin lagi gitu loh sama omongan orang tua bahwasanya besok 2026 tes lagi. Tapi menurut saya ini kayaknya perlu dibicarakan ke orang tua biar sayanya nggak terbebani dan orang tua saya juga tahu gitu masalah saya. Oke, berarti perlu kan? Iya perlu Pak. Oke, sudah ada keberanian? Iya, sudah ada. Iya apa enggak? Iya. Iya apa enggak? Iya sudah ada Pak. Oke, terima kasih Mbak Lena. Setelah Mbak Lena untuk mengungkapkan masalah hatinya Mbak Lena tentang masalah tekanan orang tua, dan juga sudah mengeluarkan isi hati Mbak Lena, dan kemungkinan Mbak Lena juga sudah berani untuk ngomong langsung kepada orang tua. Iya. Oke, nah untuk konseling ini tuh mungkin sudah, ini jam berapa sih? Oh ya, jam saya habis. Udah habis. Saya juga. Jam 5:45 sih. Oh, pas banget ya, dari tadi udah jam jam 5 pas ya? Iya. Oke, nah untuk Mbak Lena apakah ada ingin dibicarakan lagi? Mungkin untuk kedepannya saya akan menghubungi Bapak melalui WhatsApp gitu saja gitu. Ya. Oke, kalau nanti ketemu di jalan saya tanyain loh. Iya. Ya. Kalau ketemu kan Pak. Iya iya. Oke, udah selesai? Sudah. Sudah siap untuk berbicara sama orang tua? Sudah siap Pak. Yakin? Yakin. Oke, mungkin untuk konsul ini saya akan tutup. Dan untuk sekarang Mbak Lena sudah mulai bisa untuk bicara orang tua. Ada ingin saran lagi? Sudah sih Pak, sudah. Oke. Oh ya, udah presensi ya Pak? Oke, ampun. Oke, mungkin hari ini saat ini kita tutup dulu. Ya. Mungkin bisa saya antar untuk keluar. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Monggo.